the mystical beauty of arts, culture, and heritage, from east to west. We are ready to welcome the world. We are strong. We are the heirs of generations to create a better future. BNI for stronger Indonesia. BNI sebagai agent of development membawa hasil karya anak bangsa ke kancah internasional. BNI harus semakin proaktif dan responsif, menguatkan peran untuk menjadi jembatan bagi pelaku usaha, korporasi dan UMKM. BNI terus konsisten untuk mendorong UMKM kita naik kelas ke taraf internasional. BNI berkomitmen dalam program-program pemberdayaan UMKM untuk go global. BNI bertransformasi secara digital dengan BNI Mobile Banking, BNI Direct, BNI Ekspora. BNI Ekspora menghubungkan para diaspora dan juga produk-produk Indonesia menuju internasional. Dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. BNI for Stronger Indonesia. Penyebab dari sakit tulang belakang ini ada beberapa hal yang memang sering terjadi. Satu, karena cedera. Jadi jika postur kita salah saat bekerja, seperti sekarang misalnya ya, kita bekerja lebih banyak duduk, lebih banyak menunduk, itu juga bisa menyebabkan nyeri di tulang belakang. Kemudian cedera yang berhubungan dengan olahraga yang memang strenuous istilahnya ya, yang high energy, high impact, itu untuk orang-orang yang latihannya kurang bisa menyebabkan cedera dan menyebabkan nyeri tulang belakang. Kemudian cedera yang berhubungan dengan pekerjaan berat. Jadi postur saat kita mengangkat berat, menarik atau mendorong, itu juga harus diperhatikan karena mekanisme tulang belakang ini jika dilakukan atau diberikan beban yang berat bisa cedera akhirnya dan nyeri tulang belakang. Pada dasarnya nyeri adalah gejala. Jadi kita harus mencari dengan jelas apa penyebab dari nyeri itu. Setelah kita mengetahui penyebab dari nyeri itu, maka tata laksananya akan lebih baik dan hasilnya juga akan lebih baik. BNI sebagai agent of development membawa hasil karya anak bangsa ke kancah internasional. BNI harus semakin proaktif dan responsif, menguatkan peran untuk menjadi jembatan bagi pelaku usaha, korporasi dan UMKM. BNI terus konsisten untuk mendorong UMKM kita naik kelas ke taraf internasional. BNI berkomitmen dalam program-program pemberdayaan UMKM untuk go global. BNI bertransformasi secara digital dengan BNI Mobile Banking, BNI Direct, BNI Ekspora. BNI Ekspora menghubungkan para diaspora dan juga produk-produk Indonesia menuju internasional. Dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. BNI for Stronger Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia hari ini kepada kita semua,
sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang pada webinar hari ini. Kami dari BNI Corporate University sangat bangga diberikan kepercayaan untuk mensupport acara ini. Semoga dapat berjalan lancar hingga akhir nanti. Amin. BNI Corporate University bukan hanya memberikan pelatihan atau pembelajaran di bidang jasa keuangan, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta memberikan edukasi kepada seluruh BNI High Movers dan nasabah setia BNI yang langsung disampaikan oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Adapun program edukasi yang bermanfaat serta berguna untuk kita semua antara lain edukasi mengenai kesehatan. Kami juga memberikan pengetahuan tentang psikologi serta edukasi untuk mengatur keuangan masa depan, dan ada juga materi yang terkait dengan internalisasi nilai-nilai utama atau core values BUMN atau disebut dengan core values akhlak, serta edukasi mengenai aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG, dan masih banyak program yang lainnya. BNI High Movers dan nasabah setia BNI, selamat menyaksikan webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi BNI High Movers! High Movers pernah tahu nggak sih atau mendengar istilah musculoskeletal injury? Musculoskeletal injury merupakan penyakit degeneratif, penyakit yang menyebabkan jaringan tubuh lama-kelamaan mengalami kerusakan. Hal ini dapat mengakibatkan rasa sakit dan mengurangi kemampuan untuk bergerak yang dapat mencegah kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Gangguan muskuloskeletal di mana suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, dan tendon, serta tulang belakang. Pengen tahu lebih lanjut mengenai penjelasan tentang muskuloskeletal injury? Join now di suplemen pengetahuan kali ini. Muskuloskeletal injury pada office worker. Bersama speakers, Dr. Heka Priyamurti, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan spine subspesialis tulang belakang, Magdalena Titis Rosantini, Head of Growth and Activation Halodoc, dipandu host BNI Korpu TV, Disha. Pastinya jangan sampai terlewatkan. Tetap di suplemen pengetahuan BNI Korpu TV. High Mover selalu patuhi dan disiplin protokol kesehatan 6M. Global Reach, Indonesian Pride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang BNI High Movers yang selalu semangat. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap produktif dimanapun kita berada. Senang sekali saya Disha yang hari ini akan menemani BNI High Movers tentunya selama 90 menit ke depan berdiskusi dalam segmen suplemen pengetahuan dengan topik Healthy Talk Series, sakit pinggang pada office worker. Persembahan dari BNI, BNI Life, Rumah Sakit Royal Progress, dan Halodoc. Karena pada episode kali ini kita akan mengulik lebih dalam nih terkait sakit pinggang pada office worker, dampak dan kira-kira bagaimana sih cara mencegah juga mengatasinya. BNI High Movers gak perlu berlama-lama lagi, saya akan mengenalkan narasumber kita pada hari ini nih yang hadir secara langsung di studio BNI Korpu TV. Yang pertama ada Mbak Magdalena dari Halodoc yang akan memberikan informasi mengenai rawat jalan digital yang mana Polis BNI Life juga dihubungkan dengan aplikasi Halodoc. Kemudian tentunya pada hari ini ada Dr. Heka Priyamurti yang akan memberikan kita insight tentunya di Healthy Talk Series hari ini. Langsung saja High Movers, kita sapa narasumber kita pada hari ini, Mbak Magdalena dan juga Dr. Heka Priyamurti. Halo Mbak, Dok. Mbak Magdalena, saya panggilnya apa ya? Rosa. Mbak Rosa, oh oke Mbak Rosa. Nah kita sapa-sapa dulu nih High Movers yang lagi nonton live kita hari ini. Halo High Movers. Wow, ini pasti banyak juga nih yang nonton nih Dok. Oke, Mbak Magdalena dan Pak Dokter terima kasih sudah hadir di studio kita pada hari ini. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Saya mau tanya dulu nih sebelumnya mengenai aplikasi Halodoc nih. Nah Halodoc ini kan merupakan salah satu platform yang sangat membantu kita nih ya Mbak ya. Boleh nggak sih Mbak agar BNI High Movers di luar sana tahu bahwa jika mengalami sakit ringan itu bisa berobat kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Halodoc. Silakan Mbak Magdalena. Boleh.
Oke, selamat siang rekan-rekan BNI. Terima kasih, semoga sehat selalu. Jadi, saya Rosa hari ini akan menjelaskan mengenai manfaat yang rekan-rekan terima di saat sakit gitu ya. Selama ini kalau sakit kan harus ke dokter, terus dapat obat, perjalanannya lumayan jauh, macet, mungkin bukan cuma jauh ya, tapi pain-nya saat perjalanan. Nah, rekan-rekan dapat benefit tambahan di mana kalau sakit sekarang tidak harus ke rumah sakit, tapi bisa memanfaatkan benefit Halodoc Telemedicine untuk treatment penyakit ringan dan menengah, seperti itu. Nah, apa sih aplikasi Halodoc dan bagaimana sih cara pakainya? Jadi rekan-rekan kalau sakit ya, terutama untuk sakit ringan seperti MAH atau pilek, batuk gitu ya, itu nggak harus ke rumah sakit. Di treatment-treatment awal, rekan-rekan bisa konsultasi sama dokter. Kami punya lebih dari 20.000 dokter, dokter umum dan spesialis. Nah, 24 jam pasti rekan-rekan ada dokter yang akan membantu. Setelah itu biasanya setelah konsultasi dokter-dokter ini akan memberikan resep atau rekomendasi obat. Nah, rekomendasi obat ini bisa langsung ditebus. Jadi rekan-rekan nggak harus nih cari ke apotek nebus obatnya gimana gitu ya. Jadi bisa langsung diklik aja obatnya, rekan-rekan bisa langsung menerima obatnya melalui pengiriman instan atau kalau misalnya untuk beberapa daerah bisa dikirim melalui pengiriman reguler gitu. Untuk obat-obat dan konsultasi dokter sesuai dengan manfaat benefit rekan-rekan sekalian itu nggak bayar lagi. Jadi sudah langsung potong benefit gitu ya. Jadi nggak usah khawatir sekarang kalau sakit baik ke rumah sakit, baik sakit dari rumah atau dari kantor atau mungkin waktu lagi seminar di hotel gitu ya, itu bisa langsung pakai manfaat Halodocnya. Cara pakainya gimana? Nah, jangan lupa download dulu aplikasi Halodocnya, nanti di bagian profil, rekan-rekan ada pilihan untuk sambungkan manfaat, sambungkan asuransi. Pilih cari perusahaan, ingat ya, bukan cari asuransi tapi cari perusahaan. Pilih PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, bukan BNI, kalau BNI nggak ketemu, jadi PT Bank Negara Persero Tbk. Nah, setelah itu tinggal di-upload aja KTP-nya, verifikasi, dilengkapi data-datanya, jenis kelamin, tanggal lahir, lalu dimasukkan nomor polis sesuai dengan di kartu BNI Life-nya. Nah, nanti jangan lupa rekan-rekan kalau yang punya keluarga, keluarganya yang dapat benefit jangan ketinggalan untuk dipakai gitu ya. Caranya gimana? Pilih sambungkan di bawah namanya karyawan utama, lalu dipilih saja nama keluarga yang mau disambungkan benefitnya. Setelah itu manfaat rekan-rekan bisa langsung dipakai. Kalau sakit gimana sih cara pakainya? Simple banget kok, tinggal klik aja chat dengan dokter, lalu dipilih dokter yang ada logo birunya. Nah, jadi rekan-rekan tinggal pilih ada dokter umum, dokter spesialis, spesialisnya ada dokter anak, misalnya anak demam malam-malam gitu ya, atau misalnya, oh kayak tadi nih saya kok udah mulai ada mah gitu ya di kantor kebanyakan kerja gitu, atau misalnya kayak tadi, oh saya lagi ada cedera nih, tapi kayaknya kalau ke rumah sakit jadwal dokter spesialisnya masih lama gitu. Nah saya mau konsultasi sekarang, bisa nggak? Bisa. Tinggal dipilih saja dokter-dokter spesialis yang ada tulisan dijamin oleh asuransi. Lalu dipilih, nah profil pasiennya, ingat ya kalau misalnya ibu sedang berkonsultasi dengan anak, yang dipilih bukan profil ibu tapi profil pasiennya. Nah nanti akan ada halaman persetujuan di mana kalau misalnya rekan-rekan ini konsultasinya ternyata tidak sesuai dengan manfaat, misalnya untuk orang lain atau misalnya konsultasinya ternyata yang berhubungan dengan estetik gitu ya, nah nanti hari berikutnya akan ditagihkan kembali, silahkan diselesaikan pembayarannya. Setelah konsultasi chat aja seperti biasa, curhat, "Dok, saya ada sakit ini, saya historinya seperti ini." Nah, nanti dokter akan memberikan rekomendasi obat lalu mengeluarkan resep digital. Tinggal diklik aja, cek harga, nggak usah susah-susah Halodoc yang cariin, tinggal dipilih alamat pengirimannya mau kemana. Misalnya kalau ibu mau kirim buat anak yang lagi demam di rumah gitu ya, ibunya lagi meeting, itu tetap bisa dipilih alamat pengirimannya, lalu dilihat saja mana obat-obatan yang masuk dalam benefit, silahkan diselesaikan pembayaran untuk apabila ada beberapa yang tidak dijaminkan oleh asuransi. Tapi untuk konsultasi dan obat sesuai dengan manfaat itu langsung potong benefitnya. Nah,
Jadi kalau misalnya tadi ternyata, saya konsultasinya berhubungan dengan estetik gitu ya. Nah, itu silakan diselesaikan pembayarannya lewat aplikasi dengan beberapa pilihan pembayaran yang ada. Jadi, ada virtual account Bank BNI juga, lalu ada beberapa, e-wallet juga, silakan dipilih opsi pembayaran yang tersedia, lalu, udah selesai itu aja. Nah, tolong ini di-save nomor WhatsApp, customer service Heidi. Jadi namanya Heidi gitu ya, Halodoc Customer Service. Bentuknya WhatsApp 24 jam akan membantu rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan. Misalnya mau tanya, obat saya udah di mana? Atau misalnya, kenapa ya manfaat saya belum aktif? Silahkan ditanyakan langsung ke Heidi, 24 jam akan membantu rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Ini sangat membantu sekali loh ya, karena Halodoc ini aplikasi yang terdepan di Indonesia. Jadi BNI High Movers nih bisa melakukan konsultasi secara digital. Kemudian adanya instant delivery ya Mbak ya. Ya. Jadi High Movers nggak perlu datang lagi nih ke apotik, nggak perlu datang ke rumah sakit hanya untuk beli obat. Semua bisa dengan mudah menggunakan aplikasi Halodoc ya. Jadi ini sangat membantu sekali nih untuk segenap BNI High Movers, bahwasanya BNI High Movers ini juga memiliki polis BNI Life, betul ya? Betul. Khususnya untuk kesehatan. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Oke, baik, sekarang kita beralih ke dokter nih High Movers. Dokter Heka Priyamurti. Wow, ini Dokter Heka Priyamurti ini adalah spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan spine, subspesialis tulang belakang di Rumah Sakit Royal Progress. Wow, Jakarta mana Royal Progress? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jakarta Utara. High Movers yang dari Jakarta Utara. Oke, baik High Movers yang telah bergabung pada live streaming hari ini. Setelah nanti kita dengarkan sharing dari Dr. Heka Priyamurti, High Movers bisa langsung menyampaikan pertanyaannya nih seputar sakit pinggang nih ya, khususnya pada office worker, dan juga seputar aplikasi Halodoc. Boleh di kolom chat YouTube BNI University TV yang nanti setelah pembahasan akan dijawab langsung oleh Dr. Heka dan juga Mbak Rosa. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Dr. Heka Priyamurti. Silahkan dok. Ya, terima kasih. Selamat siang BNI High Movers. Ya, jadi hari ini kita mencoba diskusi ya mengenai sakit pinggang di office workers, di mana office workers ini kebanyakan duduk, kebanyakan nunduk ya. Jadi seringkali dengan posisi yang tidak ergonomis, sakit akhirnya leher dan pinggangnya. Jadi kalau dilihat dari epidemiologinya ya, ini tuh kejadiannya banyak ternyata. Ada yang sakit leher, ada yang sakit pinggang, dan ini kurang lebih 80% populasi dewasa. Dan usianya itu adalah usia produktif. Jadi yang sedang aktif bekerja ini hati-hati mengenai sakit pinggang dan sakit leher ini. Di Jakarta sendiri itu penduduknya ternyata lebih banyak kelompok yang produktif antara usia 30 sampai 44 tahun. Dan ini pertambahan usia produktif ini 88.000 per tahun. Jadi untuk yang grup usia segitu, nah mulai deh tuh hati-hati ya. Waspada dengan keadaan ini. Kenapa bisa terjadi keadaan ini? Nanti kita jelaskan ya. Jadi penyebabnya ada macam-macam. Nah, yang paling banyak adalah degenerative disease istilahnya. Jadi itu adalah penyakit, bukan penyakit sebenarnya ya, tapi kodrat. Jadi yang berhubungan dengan penurunan fungsi, penurunan kualitas sel tubuh kita. Ya, nah kalau di tulang belakang itu ada struktur-strukturnya, ada tulangnya, ada bantalannya, ada sarafnya, ada ligamennya, ada sendinya. Jadi kesemua dari struktur itu berkurang kualitasnya, berkurang kekuatannya, berkurang kemampuannya. Jadi itulah yang akhirnya menimbulkan degenerative disease ini. Kemudian yang kedua, penyebab terseringnya adalah cedera ya, trauma. Trauma ini macam-macam, ada yang trauma, ada yang kecelakaan ya, ada yang trauma olahraga atau trauma sedang bekerja. Jadi kita saat melakukan sesuatu harus self-awareness-nya, jadi kesadaran terhadap dirinya juga harus tinggi biar tidak terjadi cedera ini. Kemudian yang berikutnya adalah infeksi. Kalau di Indonesia, infeksi yang sampai ke tulang belakang itu paling sering adalah tuberkulosis. Ya, 60% kasus dari infeksi di tulang belakang adalah tuberkulosis, TBC, yang
Kita tahu secara konvensional itu TBC adanya di paru, tapi ternyata TBC bisa di mana-mana ya, termasuk ada di tulang belakang. Nih, jadi kalau penyakit degeneratif ini itu berubah semuanya, ya, sendinya menebal, struktur pendukungnya termasuk ligamen, otot segala macamnya itu juga menebal. Kemudian bantalannya ini bisa dia keluar, ya, dia harusnya contain ya, ada di dalam suatu ruangan. Jadi dia pada dasarnya melindungi si saraf dan struktur-struktur di sekitarnya, tapi seiring waktu dia bisa keluar dari tempatnya itu. Kemana keluarnya? Yang paling nggak enak kalau keluarnya ke dalam ruangan saraf. Karena berikutnya adalah ruangan sarafnya mengecil, menyempit, akhirnya terjadi iritasi. Ya, si keluarnya ini sendiri udah bikin sakit, ditambah dengan iritasi saraf yang mengikuti dari keadaan tersebut. Kemudian misalnya terutama pada wanita nih, tulang belakangnya geser ya. Istilahnya tuh spondylolisthesis. Jadi kalau kita kalau terutama wanita ya yang punya riwayat melahirkan, itu juga hati-hati dengan keadaan tulang belakang yang geser ini. Tulang belakang geser ini juga bisa disebabkan karena tadi penebalan bantalan tersebut, ya, akhirnya bikin goyang daerah tulang belakangnya dan akhirnya bergeser. Kemudian ada yang namanya mungkin sudah sering dengar namanya pengapuran nih. Nah, jadi ada struktur di tulang belakang, ada sendinya, itu mengalami pengapuran dan salah satu bentuk pengapuran yang bisa keluar, bisa muncul di tulang belakang adalah adanya tulang tumbuh di sekitar sendi. Dan tulang tumbuh ini juga bisa tumbuhnya ke dalam ruangan saraf. Jadi mengganggu, menyempitkan ruangan saraf tersebut. Jadi ke belakangnya ada iritasi. Berikutnya adalah cedera. Ya, tadi yang sudah dibilang bahwa cedera ini bisa terjadi karena olahraga, karena pekerjaan, atau karena memang cedera ya, ketabrak misalnya. Itu bisa beberapa keadaan yang terjadi saat cedera itu. Salah satunya adalah HNP, mungkin pernah sering dengar juga tuh tentang HNP. Herniasi nucleus pulposus. Jadi ada jeli di dalam bantalan tulang belakang ya, karena ada tekanan yang datang mendadak, si jeli ini melejit keluar. Jadi itu dia melejit keluarnya ke dalam ruangan saraf. Nanti ada gambarnya deh, biar bisa lebih kebayang di mana. Jadi begitu dia keluar, menyempit saraf itu sakit sekali. Dan sakitnya menjalar sesuai dengan arah saraf itu bekerja. Ya bisa ke paha, bisa ke betis, bisa ke kaki, bisa ke tumit. Itu tergantung mana levelnya yang terkena. Atau misalnya cedera jatuh dari ketinggian ya, jatuh dari tangga. Nah, ini bisa bikin patah akhirnya tulang belakangnya. Kemudian yang berikutnya tadi tuh infeksi ya, yang paling sering adalah infeksi tuberkulosis. Nah, ini gambarnya. Jadi di sisi kiri itu adalah yang normal ya. Ini saya bisa pakai laser nggak ya? Oh, bisa. Ada nggak? Oh ya, susah munculnya ya. Jadi yang sisi kiri adalah yang bagian normal tuh, yang bagian kuningnya tampak jelas di tengah, itu adalah tulang belakang yang normal. Ya. Jadi saraf ini dia memang begitu bentuknya, dia ada di dalam tulang ya. Kalau kita makan buntut tuh, buntut goreng begitu. Ya, yang diisep-isep itu si saraf itu. Ya, jadi dia benar-benar ada di dalam tulang. Jadi kalau struktur di sekitar tulang itu ada masalah, ya bantalannya melejit sepertinya. Seperti yang contoh di sisi kanannya itu ya. Dia melejit menutupi lingkaran yang kuning itu, ini yang bikin sakit pinggang. Ya, kenceng nih. Ini kalau kelamaan duduk, kelamaan tidak bergerak, kelamaan nunduk, gemuk, tidak pernah olahraga, kurang minum, ini yang terjadi. Dan umumnya ini kan berhubungan sama degenerasi ya, berhubungan sama usia. Tapi setelah pandemi ini nih, ternyata orang muda juga sering kena. Ya 16 tahun, 20 tahun, 25 tahun, itu sering keadaan-keadaan kayak gini. Kenapa coba? Karena jarang bergerak, kebanyakan duduk. Ya mungkin ini kalau BNI High Movers setelah dengar ini, ya harus benar-benar move ya. Jadi jangan cuma namanya doang High Movers. Kalau cuma namanya doang, akhirnya ini yang terjadi. Artinya ketemu saya ini di rumah sakit, harusnya di mall aja.
Kalau ketemunya di rumah sakit nggak enak nih. Karena kalau kita tidak mampu untuk beradaptasi, kita tidak mampu mengatasi keadaan ini, ujungnya adalah intervensi, ya, sampai akhirnya harus dioperasi, kan nggak enak ya. Jadi nanti harus mulai tadi self awareness-nya ditingkatkan biar tidak cepat rusak badan kita. Nah ini cedera, ya, kalau yang gambar paling kiri itu jelas ya ada tulang yang retak-retak itu. Itu contoh ini adalah contoh kalau pasiennya ketabrak motor dari belakang, ya, atau jatuh dari ketinggian. Untuk retak begitu kurang lebih butuh sekitar 2 meter lah. Ya, untuk orang-orang muda 2 meter tuh. Jatuh, ada beban aksial namanya ya, jadi dari atas ke bawah, akhirnya terus jatuh semua gaya itu di dalam tulang belakang, akhirnya patah. Ya, dan itu sakit sekali. Untuk bergerak susah sekali. Kenapa? Karena fungsinya tulang belakang itu untuk memberi struktur ya, membuat bentuk di badan kita. Dan dia juga semacam tiang begitulah gampangnya ya. Nah sekarang tiangnya patah kan kita nggak bisa berdiri jadinya. Sakit sekali. Kemudian yang gambar yang paling kanan itu yang namanya HNP. Jadi ada lingkaran kuning di tengah, kemudian ada tanda panah biru yang keluar itu ya. Itu adalah menunjukkan ada jeli yang keluar dari kandangnya. Nah, jeli ini menutupi cabang saraf. Ya, dia bisa keluar ke sisi kiri, bisa keluar ke sisi kanan, bisa keluar di tengah, nanti tergantung dari cederanya itu atau tekanannya ada di mana. Dan begitu saraf ini ketekan, dia samalah kayak jari kita yang kejepit pintu ya, akhirnya bengkak dia lama-lama. Dan ini bisa menurunkan fungsi, bisa jadi tebel kakinya, bisa bahkan ada yang jadi susah bergerak karena keadaan yang kejepit ini. Nah ini tidak bisa tidak, keadaan ini harus dibuka jepitannya agar ke belakangnya tidak terjadi masalah ya. Biasanya kalau sesuatu hal terjepit lama, dia akan rusak lama-lama. Mungkin awalnya tidak, tapi makin lama akan jadi rusak. Kemudian ini sakit pinggang yang sering juga nih, dan ini diagnosisnya seringkali terlambat karena dianggap sakit pinggang biasa. Jadi memang namanya sakit pinggang itu harus kita harus evaluasi diri ya. Apakah sakitnya ini memang cuma otot saja, misalnya capek gitu ya, atau olahraga terlalu berat, habis lembur. Nah ini tidur sebentar, istirahat sebentar, kalau anak muda bangun lagi dia, sehat lagi. Tapi kalau sakit yang terus-menerus ya, sifatnya kronis, lebih dari sebulan nggak hilang-hilang atau bahkan makin bertambah berat, jangan cari pertolongan yang tidak mencari diagnosis. Karena tata laksana itu akan jadi baik kalau diagnosisnya tepat. Ya, dan siapa yang bisa mendiagnosis? Ya yang belajar tentunya. Jadi cari dokter. Ya, cari diagnosisnya, ketemu akar masalahnya, diobatin dari akar masalahnya. Jadi seperti contoh di gambar ini, pasien ini dia 2 tahun sakitnya. Jadi dia bolak-balik, urut sana, urut sini, ke klinik sana, ke klinik situ, tapi tanpa menyelesaikan diagnosisnya. Karena yang dia rasa, yang pasiennya rasa adalah sakit pinggang, sakit punggung gitu. Tapi ternyata setelah berjalan 2 tahun, sakitnya bukannya makin membaik, tapi makin memberat. Sampai akhirnya pasiennya tidak mampu lagi duduk dengan baik, akhirnya tiduran. Ya, sampai akhirnya juga ada gangguan buang airnya segala. Nah, setelah dievaluasi ternyata ada masalah nih. Masalahnya apa? Ada kuman yang nggak diobatin. Sebetulnya kalau tuberkulosis ini, kumannya ini ya, lemah dia sebetulnya. Asal badan kita sehat, kalah dia sama badan kita tuh. Cuma yang jadi masalah tuh seringkali kita cuek sama badan kita, nggak adil ya. Istirahatnya kurang, makan mie instan terus. Enak sih memang, tapi ya itu bukan hal yang baik ya. Akhirnya terus hal-hal yang dibutuhkan sama badan kita tidak tercukupi. Jadi begitu ada tamu dalam tanda kutip datang, kita tidak bisa melawan. Akhirnya ini yang terjadi. Apa yang terjadi pada pasien ini? Rusak tulangnya, rusak bantalannya, dan akhirnya timbul nanah ya. Nah, nanahnya ini akhirnya menjepit ke sarafnya. Akhirnya terus pasiennya lumpuh.
Akhirnya dioperasi pasiennya, yang harusnya bisa dengan obat saja kalau kita diagnosisnya dari awal, akhirnya harus sampai operasi. Sebenarnya gambar di paling kanan itu kalau diklik, dia keluar tuh nanahnya tuh. Nah, waktu operasi keluar tuh 2 liter, bayangin nanah di perut 2 liter. Kenapa? Didiemin, ya. Jadi ini juga orang kantoran nih, orang BUMN juga, dan highly educated ya. Jadi tinggal kita sebenarnya mau peduli nggak sama badan kita sendiri. Karena ternyata ada loh penyakit kayak gini. Ya, jadi kita nggak boleh sembarangan ke badan kita sendiri. Ya, ini kalau TBC, kalau penyakitnya memang infeksi, kita harus memberikan antibiotik sesuai dengan penyakitnya. Jadi ini selain dengan kita mengevakuasi nanahnya, selain kita pasang pen biar tulangnya stabil, kita juga harus minum obat. Dan kalau tuberkulosis, obatnya setahun, nggak boleh putus. Kalau putus, ngulang lagi dari awal. Putus, ngulang lagi dari awal. Nggak selesai-selesai, ya. Dan penyakitnya nanti bakal memburuk. Nah, oh iya, bisa jalan ternyata. Ya, mari kita saksikan bersama. Jadi itu yang di tengah adalah sarafnya, ya. Nah, yang dimasukkan ke dalam itu adalah kantong nanahnya. Itu ada di depan sana, di perut dan di dada, ya. Jadi itu bukan sarafnya ditusuk, bukan. Tapi itu bolongan ke kantong nanah yang timbul gara-gara TBC ini. Ya, kemudian yang berikutnya ini tumor ya. Ada tapi jarang sekali. Kalau misalnya kita ada sakit pinggang, harus ke dokter. Ngapain ke dokter? Satu, dokternya bakal nanya tuh. Dari kapan, kenapa kok sakit, lagi ngapain sakitnya. Kalau istirahat hilang apa enggak, sakitnya menjalar apa tidak, ada keluhan tambahan apa enggak, semutan lah, tebel lah di kakinya, atau ada lemes apa enggak. Dan dilakukan yang namanya pemeriksaan fisik. Jadi ditarik sana, ditarik situ, digoyang sana, digoyang gitu oleh dokternya ya, untuk mencari tahu kira-kira struktur apa yang jadi masalah. Nah, kalau memang sudah ada kecurigaan untuk memastikan diagnosis ini, kita lakukan namanya pemeriksaan penunjang. Judulnya adalah penunjang. Jadi nggak ujuk-ujuk datang, dokter saya mau ronsen. Ya enggak ya. Jadi dokter ini juga harus ngobrol dulu sama pasiennya. Harus periksa dulu dengan fisiknya ini biar akhirnya diagnosisnya ketemu dengan bukan pasti ya, tapi punya kecenderungan. Nah, itu makin dekat kita ke penyakit aslinya, makin mudah ngobatinnya. Gitu gampangnya ya. Dan pemeriksaan penunjang ini banyak. Ada yang sifatnya imaging ya, gambar. Ada X-ray, ada CT scan. Kalau misalnya hubungannya sama nyeri pinggang yang hubungannya sama saraf, sampai dilakukan MRI ya, magnetic resonance imaging. Jadi sarafnya benar-benar kelihatan. Atau misalnya kalau ternyata, wah ini mungkin bukan sarafnya saraf yang di pinggir misalnya ya, dilakukan rekaman saraf ya. Kita harus kayak semacam ditusuk-tusuk gitu pakai jarum-jarum kecil di tempat yang diduga ada kelainannya, kemudian dialiri listrik. Dari listrik itu ketahuan tuh, oh ini macetnya di mana gitu ya. Jadi dengan kita melakukan tadi wawancara, dengan pemeriksaan fisik, dengan adanya pemeriksaan penunjang ini, akhirnya diagnosisnya akan ketemu. Buat apa emang diagnosis yang pas itu? Yang jelas buat ngobatin ya. Jadi obatnya nih macam-macam. Dari yang memang cuma minum saja ya, diminum obatnya terus jadinya membaik, atau ditambah dengan yang lain, dengan fisioterapi misalnya ya. Atau kalau misalnya sakitnya bandel banget dan mengganggu sekali kehidupan kita, ganggu tidur, ganggu kerjaan, produktivitas berkurang, susah makan, kalau makan obat jadi emahnya kambuh, atau makan obat jadi alergi, nah kita lakukan intervensi. Jadi intervensinya juga sekarang macam-macam ya, bisa pakai jarum, bisa pakai laser, bisa pakai aliran panas begitu. Atau kalau memang ternyata hubungannya sama tadi saraf kejepit, ya kejepitnya harus dilepas dulu. Ya, kita nggak bisa ngobatin sesuatu dalam kondisi kejepit. Ya, walaupun sebenarnya kalau misalnya ditunggu bisa juga hilang, tapi bisa juga nggak. Cuman seringkali kalau kita nunggu lama ya, produktivitas kita turun gitu. Kita jadi susah kerja, duduk lama nggak kuat, jalan jauh nggak kuat. Ya makanya kita butuh sesuatu yang lebih
lebih apa istilahnya ya, lebih dalam lah untuk melakukan tata laksana itu. Ya, kemudian kalau misalnya cederanya ini berhubungan sama stabilitasnya tulang belakang apa enggak. Kalau dia masih stabil, ya kita nggak perlu ngapa-ngapain, cuma pakai korset saja, pakai obat, fisioterapi, ya itu akan sembuh sendiri. Atau kalau misalnya dia nggak stabil, sakit sekali buat bergerak segala macam nggak bisa, ya nggak ada cara lain selain operasi, ya. Dan operasi ini harus dilakukan kalau cederanya disertai dengan pengurangan fungsi. Ya, jadi susah kencingnya nggak kerasa, kakinya lemes, semutan kakinya, wah itu udah harus operasi. Berarti ada benda, ada struktur yang menjepit saraf itu, dan itu harus dibuka. Ya kalau misalnya dia nggak dilakukan, tidak dibebaskan, jepitan itu akan memburuk di kemudian hari. Yang berikutnya tadi infeksi. Kalau infeksi nggak ada cara lain, kita harus minum obat sesuai dengan infeksinya. Dan kalau misalnya memberat, ya operasi jadinya ya. Ini dia, tata laksananya pakai obat. Nah, obatnya banyak banget kalau udah berhubungan sama sakit pinggang. Ada yang anti nyeri. Kalau anti nyeri nggak cukup, ditambahin anti inflamasi. Kalau ternyata anti inflamasi itu anti radang ya maksudnya. Kemudian kalau misalnya nyerinya berhubungan sama saraf kejepit, berarti kita harus tambahin obat yang khusus, obat yang bekerja di saraf yang kejepit itu. Atau misalnya ini obatnya sakitnya sudah lama, ada gangguan tidur, ada gangguan kecemasan, ya kita ditambahin lagi dengan antidepresan. Kalau sakitnya sudah lama, ototnya kenceng sekali. Nah, otot kenceng tuh kaku rasanya ya, mau bergerak susah. Akhirnya kita kasih obat relaksan. Jadi ototnya dilemesin dulu biar bisa bergerak. Ini semua ditambah dengan fisioterapi. Fisioterapi banyak metodenya ya. Ada yang disetrum, ada yang dipanasin ya, ada yang dimasas. Nah, itu digabung dengan obat-obatan, digabung dengan fisioterapi tadi, bisa sembuh kalau misalnya keadaannya ringan. Nah, kalau biar nggak kambuh atau misalnya dalam proses penyembuhan, ya kita tambahin pakai korset ya, ortosis itu tadi tuh. Yang gambarnya ada di tengah ya, yang abu itu ortosis. Jadi duduknya dipaksa, berdirinya dipaksa dalam kondisi yang ergonomis, yang tegak. Awal-awal tidak enak memang, tapi akhirnya akan membantu sebenarnya. Nah, kalau misalnya konservatif ini membuat tetap bandel ya sakitnya, terus kita apain? Ini dia, ada namanya injeksi dan radiofrekuensi. Jadi tadi obatnya yang tadinya diminum, kita taruh di tempat yang bikin sakit. Nah, itu pakai suntikan. Ini butuh pemandu ya, karena jarumnya ini kita letakkan kalau di tulang belakang tuh kedekat saraf. Dan ini harus dipandu, kalau misalnya nggak dipandu nyasar nanti si jarumnya ini. Mandunya pakai apa? Bisa pakai USG ya, yang biasanya buat orang hamil tuh ngecek, itu juga bisa dipakai untuk memandu si jarum ini mencapai si saraf yang bikin nyeri atau tempat yang sedang bermasalah. Atau selain diinjeksi, kita bisa alirkan panas ya, kita ganggu dalam tanda kutip sinyal sakit. Nah, jadi sinyal sakitnya nggak nyampe otak kita. Jadi otak kita nggak menerima rasa sakit itu. Dengan apa? Dengan radiofrekuensi. Ini panas ya radiofrekuensi itu. Walaupun sekarang juga ada metode yang dingin, tapi yang sering kita lakukan adalah yang panas. Itu 80 derajat panasnya itu. Dilakukan 1,5 menit di satu level. Dan itu cepet ya. Cuma memang ini metode-metode untuk gangguan tulang belakang atau sendi yang ringan, ya, yang bandel dengan cara konservatif tidak bisa mengurangi penderitaan, ya kita lakukan ini intervensi. Nah, kalau misalnya level sakitnya atau level gangguannya lebih tinggi dan dia ada di bagian depan ya, bagian bantalan, kita bisa lakukan dengan laser dekompresi. Jadi si bantalan tadi yang melejit, ya kalau melejitnya kecil, sedikit, iritasinya ringan, kita bisa lakukan pakai jarum juga. Ya, pakai ini namanya laser decompression. Jadi jarumnya masuk ke dalam diskusnya, masuk ke dalam bantalannya. Dan itu laser ini
diskus itu seperti plastik ya, dan plastik dikasih panas, dia shrinkage jadinya, mengecil. Ya kalau plastik dikasih api kan dia mengecil ya, sama kayak gitu kurang lebihnya. Jadi harapannya begitu dipanasin, dia mengecil, jadi yang keluar tadi itu dia bisa ketarik ke dalam. Ya tapi ini bisa dilakukan, jadi indikasinya sempit sekali. Kalau memang dia masih contain ya, masih ada di dalam kandangnya, baru bisa kita lakukan ini. Banyak juga yang dilakukan sih sebenarnya dan menolong ya. Atau misalnya jendolannya udah gede banget, sehingga dia bahkan sudah meninggalkan tempat aslinya, ya ini nggak ada cara lain, kita harus ambil jendolan itu ya. Si bantalan yang lepas itu harus kita ambil. Kenapa kalau nggak diambil? Ya gangguannya berat nanti, karena kejepit. Ya bayangin lubangnya itu cuma sekitar 1 senti kurang ya, mungkin 8 mili gitu lubangnya. Kemudian yang menjepit seperti yang gambar paling kanan itu, sebesar itu yang jepit ya, sakit banget jadinya. Ya dan ini bantalan yang dia nyelonong keluar ke dalam saraf, mengganggu fungsi, sakit sekali, dikasih obat apapun nggak hilang sakitnya, akhirnya terus diambil. Ya ini relieving ya, begitu habis diambil karena kejepitnya diangkat, dibuka begitu, kalau jempol kejepit pintu, pintunya dibuka gitu, rasa sakitnya secara signifikan berkurang. Dan ya perlahan-lahan fungsi itu juga kembali. Ya ini abaikan yang foto paling kanan itu, tapi yang jelas apa yang dilakukan adalah kita juga ngambil si bantalan tadi ya. Ya kalau tadi ini kan yang sebelumnya ini dia portnya 1. Jadi kamera dan alat kerjanya itu di dalam 1 lubang. Nah yang satu lagi ini portnya 2, sama saja sih pada dasarnya ya. Jadi kamera dan ada alat yang untuk bekerja di tangan kanan itu. Ngapain dia? Ngambil bantalan yang keluar tadi. Lukanya juga kecil ya, kurang lebih segitulah, 1 senti dan lain-lain. Nah, ini adalah patah tadi. Ya, jadi kalau misalnya tulangnya patah, retak, nggak mesti harus dioperasi. Kita lakukan namanya kifoplasti, itu di semen tuh, si tulang itu ya, dan itu pakai jarum. Jadi bahkan nggak ada, setelah jarumnya dilepas, ya kayak kita vaksin aja, ada sisa bekas jarumnya. Ya padahal di dalam sana dilakukan cementing. Jadi si patahnya itu dipasangi semen, setelah dipasangi semen, dalam tanda kutip kesembuhannya juga cepat ya, jadi rasa sakitnya juga berkurang jauh. Nah yang ini yang tadi ya, yang TBC. Jadi TBC-nya ini bahkan lebih berat lagi dia bikin punggungnya jadi bungkuk. Nah ini pasiennya tapi hebatnya masih bisa jalan, masih bisa kerja. Cuman bentuknya bungkuk jadi tidak bisa tidur terlentang, akhirnya dioperasi. Karena bungkuk banget gitu, akhirnya tulang belakangnya diambil 1. Ya jadi dipendekin pasiennya ini. Karena ini juga datangnya terlambat nih. Dia bilang, ini pegawai pabrik ya, dia bekerja sakit pinggang, izin kontrol ke sini ke situ, fisioterapi dan lain-lain, akhirnya ternyata ketahuannya TBC. Ya yang ini yang contoh tumor. Begitu rasanya. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat, dan satu hal untuk teman-teman yang bekerjanya banyak duduk ya. Nah ini duduk ini nih nyaman sih memang nih, duduk kayak gini nih enak nih. Ya kerja bisa main game gitu ya, bisa berjam-jam, bahkan bisa seharian 2 harian, tapi manusia itu dibuat untuk dinamis. Ya jadi kalau misalnya kita kebanyakan diem, akhirnya banyak yang rusak di badan kita. Ya yang tadi proses degenerasinya akan timbul. Dan karakteristik pasien-pasien yang datang ke rumah sakit sekarang ini beda sama dulu. Jadi yang datang adalah anak-anak muda. Tadi yang saya bilang 25 tahun, 28 tahun, 30 tahun, itu udah loyo ya. Jadi kenapa nggak banyak bergerak? Jadi tolong disadari, kalau misalnya bergerak, ya mungkin ini juga buat para pemegang kebijakan ya, berikan waktu untuk para pegawai-pegawai ini senam mungkin. Ya jadi kalau sudah 1 jam, 1,5 jam, 2 jam duduk terus, stop kerjanya,
pimpin untuk lakukan senam. Biar apa? Dinamisasi itu terjadi. Dan bantalan di sendi, bantalan di tulang belakang, itu akan nafas ya dalam tanda kutip kalau kita bergerak. Dia akan makan kalau kita bergerak. Ya, jadi otomatis tadi kalau bergeraknya makin sering, ya kita akan jadi lebih sehat. Kalau sehat, nggak sakit jadinya. Nggak sakit. Iya, jadi nanti dokter nggak laku gitu ya. Baik, demikian. Oke, wow luar biasa. Terima kasih Dokter Heka. Baik, High Movers, itulah tadi pembahasan sakit pinggang nih ya pada office worker dari Dokter Heka. Mengerikan ya setelah saya melihat beberapa slide-nya. Aduh, saya sedikit tutup mata tadi. Melihat ke dokternya aja tadi. Nggak kuat. Oke, nah dokter, sebelum kita tanya-tanya dari High Movers yang ada di live YouTube, kita tanya-tanya dulu dari saya nih pertanyaannya. Oke, ini kan tadi ada ngobrolin soal kesemutan ya dok ya. Apakah itu salah satu gejala? Ya. Salah satu gejala. Jadi begitu ada gangguan di tulang belakang yang ada hubungannya dengan saraf, tadi misalnya ada iritasi, ada kejepit, ya ketekan itu sarafnya. Yang timbul pertama adalah sakit. Nah sebenarnya sakit itu tuh ngasih tahu ada yang salah nih. Ya, itu sakit itu bisa jadi tidak makanya harus diperiksa sama dokter karena sakitnya bisa tidak spesifik. Dia bisa menjalar ke dengkul, bisa menjalar ke pergelangan kaki, padahal masalahnya bukan di situ, masalahnya di atas, ya kejepit sarafnya. Jadi harus diperiksa dengan baik. Jika nyeri ini dicuekin, ya yang sering terjadi di Indonesia kan gitu ya. Iya, betul. Belum parah nggak ke dokter gitu. Akhirnya karena diabaikan rasa nyeri ini, ya mungkin dengan painkillers lah, dengan urut dan segala macam, akhirnya nyerinya berkurang, bukan berarti ini sembuh gitu. Kalau berhubungan sama kejepit sarafnya, di tempat yang kejepit itu proses kerusakannya akan terus berjalan. Tadilah contohnya seperti jempol kejepit pintu tadi ya. Kalau dia kejepit terus lama-lama di tempat kejepitnya akan rusak. Nah begitu rusak, gejala yang timbul berikutnya adalah semutan. Ya dia kayak awalnya semutannya ringan ya, kayak ada sesuatu yang merambat saja. Makin lama makin tajam tuh rasanya. Makin kejepit, makin rusak, makin tajam rasanya. Ya sampai akhirnya semutan itu bikin sakit. Semutannya bikin sakit dan jadi hal-hal ini yang akhirnya baru pasiennya datang ke dokter. Dan ini sudah sulit sekali menangani itu. Ya sampai akhirnya kita butuh operasi. Sulit ya dok ya, kalau misalnya sebenarnya banyak banget diacuhkan ya masalah kesemutan ini. Yes. Berbahaya loh High Movers. Oke dok, tapi apakah muskuloskeletal ini bisa dari turun-temurun dok? Iya dan tidak sebenarnya. Okay. Jadi kalau sakit pinggang yang ada hubungannya dengan degenerasi tadi ya, yang berhubungan dengan penurunan kualitas itu, faktor utamanya memang genetik. Genetik berarti kan kita sudah dari nenek moyang ya. Jadi pada dasarnya ada kolagen yang bekerja di situ, di bantalannya, di tulangnya, di sendinya, di ligamennya. Kalau memang secara genetik dibentuknya tidak baik karena memang ada beberapa kelainan-kelainan kolagen begitu ya, akhirnya mempercepat prosesnya. Yang biasanya di atas umur 40, akhirnya di bawah 40 udah merasakan itu. Apalagi ditambah dengan gaya hidup yang tidak baik, makin buruk. Mengerikan ya. Saya aja merinding gitu sebagai office worker gitu kan. Ini aja tiba-tiba duduk saya tiba-tiba tegak gitu kalau di depan dokter. Biasanya saya bungkuk, cepegel gitu ya, lemas gitu. Tim karena di depan dokter jadi saya tiba-tiba begini duduknya. Oke dok, ini kan office worker kan rata-rata kerja 8 jam ya dok ya. Nah posisi duduk yang baiknya tuh bagaimana dok? Dan apakah 2 jam duduk lalu peregangan dulu, jalan-jalan dulu, apa baiknya seperti apa dok? Ya sebenarnya sih nggak usah jalan-jalan, jalan-jalan ke mall gitu kan susah ya, nyarinya, nyuruh baliknya susah tuh biasanya kalau udah sampai mall. Jadi yang paling penting adalah kita bergerak. Mungkin 8 jam statis duduk buruk yang jelas. Ya itu akhirnya mungkin awal-awal enak lah, bisa bekerja dengan baik di awal ya, sistem kompensasi kita masih bekerja. Tapi seiring waktu dengan penambahan usia, dengan badan yang tidak fit, akhirnya statis ini jadi masalah tadi, si degenerasinya mulai timbul. Nah ini artinya produktivitas kita turun.
Yang tadinya bisa duduk 8 jam diem gitu terus kita ngetik oke, lama-lama jadi turun ya. Jadi selain posisi duduk, dinamis tadi itu penting. Oke. Jadi kalau misalnya 8 jam ya sediakan waktu setiap 1,5 jam 10 menit aja untuk senam bareng. Ya misalnya ada di bank lagi pada ngantri mau ngurus rekeningnya begitu, ya mereka suruh diri aja itunya si ininya ya, si pegawai-pegawainya semuanya berdiri dan seluruh tamu-tamu yang datang mau ngurus itu juga berdiri senam bareng. Senam bareng. Iya ada TV-nya kan, TV di mana-mana sekarang ya. Dibuat senam bareng, senam ringan aja kan banyak sebetulnya senam ringan itu ya buat membuat badan kita lebih dinamis dan ini nih menolong tuh. Ya senam itu 10 menit itu cukup loh. Ya. Tiap 1,5 jam. Nanti 1,5 jam lagi senam lagi. Gitu 1,5 jam lagi senam lagi. Habis itu pensiunnya nanti jadi 70 tahun semua. Ya. Kalau sekarang berapa pensiunnya? 60 tahun ya? 60-an ya kayaknya. 58 tahun, 60 tahun. Nah, ini nanti jadi 70 tahun setelah itu. Ternyata sehat nih diginiin. Wow. Ya. Dan masalah tadi duduk, kita nggak boleh duduk slouching istilahnya. Jadi kalau duduknya tegak ya, itu seluruh beban itu jatuh di tulang besar, tulang panggul namanya. Oke. Ya dan tulang panggul itu gede banget, emang dia dibentuk untuk duduk sebenarnya. Ya. Menahan beban juga ya dok ya? Nahan beban, jadi memang itu peruntukannya. Nah kalau kita duduknya slouching kayak gini nih, ini enak emang. Nikmat kayaknya ya. Itu kalau duduknya kayak gitu, titik jatuh tubuh itu ada di tulang ekor. Nah padahal tulang ekor itu dia tajam ya, jadi maksudnya dia kecil banget itu. Ya dan dia nggak punya pelapis, kulit, sedikit fascia, langsung tulang. Terus nahan beban kita yang segini beratnya. Ya, itu satu. Itu bikin sakit tuh, sakit di tulang ekor nanti akhirnya datangnya. Atau kalau misalnya keseringan duduk slouching juga daerah bawah ya, lumbal bawah tuh, lumbal 5 dengan sakrum 1, lumbal 4 dengan lumbal 5-nya. Lumbal ini maksudnya tulang pinggang ya. Tulang pinggang ada 5. Lumbal 1, 2, 3, 4, 5. Beban terberat itu di antara lumbal 4, 5 dan tulang ekor nomor 1 namanya sakrum. Ini tulangnya besar-besar. Jadi semua beban kita, bukan semua ya, tapi sebagian besar beban kita jatuh di situ. Dan di situ ada bantalannya. Kalau misalnya kita duduk slouching, bantalan itu yang kerja. Ya bayangin kalau badan segemuk saya gini, ya kalau Disha kan nggak gemuk ya. Kalau segemuk saya, bayangin itu cuman segitu yang kerja. Dia akhirnya dikasih beban terus-menerus, sekian tahun. Nah akhirnya rusak. Gitu, itu jadi masalah ya. Nah duduk yang bagus, kan kalau di kantor itu sudah dibuat kursi seergonomis mungkin ya. Betul. Jadi bagian pantat kita nempel ke belakang. Kalau ini agak susah nih nyontoinnya. Jauh ya. Jauh nih emang disuruh tiduran ini di kursinya. Tapi kalau kursi kerja, pantatnya nempel ke bagian sambungan antara senderan sama tempat dudukan ya. Kemudian punggung kita nempel ke senderannya. Karena biasanya kalau di kursi kantor itu sudah ada bentuknya. Ya, itu ergonomis banget sebetulnya. Cuma entah kenapa pada malas itu. Iya, betul. Ya menggunakan fasilitas yang sudah begitu baik tapi tidak digunakan ya. Akhirnya terus berjalan bertahun-tahun akhirnya sakit. Itu satu. Yang kedua komputer. Ya. Betul nah, komputer ini harus eye level istilahnya. Jadi layarnya itu harus setinggi mata kita. Makanya sekarang banyak kantor-kantor yang menyediakan istilahnya itu standing desk. Kenapa? Karena lebih mudah mengatur tinggi komputernya di depan mata. Biar apa? Lehernya nggak nunduk. Kalau lehernya nunduk, nanti akhirnya udah ototnya tegang, bantalannya jadi masalah, sendinya jadi masalah. Akhirnya terus sering sakit leher dan sakit kepala. Ya, tanggalnya muda tapi sakit kepala itu kan kenapa nih? Oh iya betul. Ya, jadi posisi-posisi kerja itu juga harus diperhatikan. Kalau enggak nanti proses degenerasinya makin cepat. Wow. Rata-rata nih ya office worker nih kalau udah di laptop tuh di komputer lama banget sakit leher jadinya sakit pinggang segala kerasa gitu ya. Tapi memang kita nggak menutup apa ya, ini kan perkembangan zaman ya. Semua ada di gadget. Ya, semua ada di gadget. Kita butuh gadget untuk hidup di masa sekarang ini. Nah, sekarang
kitanya yang harus, kan gadget kita yang bikin sebenarnya kan. Jadi kita juga harus membuat gimana caranya biar memakai gadget kita ini lebih aman gitu. Main HP misalnya ya, ini kan 5 kilo nih si kepala ini. Kalau kita nunduk terus ototnya di belakang ini sangat berat nahan biar kita nggak kejungkel ke depan gitu gampangnya. Jadi angkatlah si HP itu di atas mata. Ya, jadi mata kita lebih sehat, leher kita lebih sehat, cuma memang tangannya agak pegel. Agak pegel, Ya, ya. cuma memang itu posisi yang aman untuk leher kita. Oke. Ya, jadi pakai sandaran begini terus main HP. Bukan maksudnya Sama-sama eye pamer level HP, ya, Dok, ya? iya. Bukan maksudnya pamer ya, cuman emang itulah yang aman. Oh, Ya, jadi si HP ini harus ada di leher kita, nggak boleh nunduk. nggak boleh nunduk. Ya, jadi kalau nggak sering ketemu saya nanti. Jangan sampai ketemu dokter Heka nih. Aduh. Nah, tadi kan Dok, tulang belakang geser nih setelah melahirkan untuk perempuan ya. Nah, biasanya kan setelahnya itu selalu memakai korektor atau korset. Nah, tapi itu aman Dok? Memakai Ya, korektor itu tidak akan berubah apa gimana? sebenarnya sih kalau di penelitian memang di wanita yang baru pertama melahirkan itu tidak terjadi tuh si geser ini ya. Tapi kalau yang melahirkannya lebih dari 2 itu sering kejadian. Jadi waktu wanita melahirkan itu ada hormon-hormon yang dikeluarkan. Salah satunya hormon untuk melemaskan ligamen-ligamen ya, biar tulang ekornya bisa kebuka sedikit ke belakang, jadi kepala bayi itu bisa lewat. Nah, seringkali nggak balik tuh. Ya, kalau udah terlalu sering nggak balik dia. Gitu ya. Tapi sebenarnya geser itu tidak hanya terjadi pada wanita yang melahirkan, tidak. Cuma berhubungan dengan degenerasi tadi, kalau bantalannya bermasalah, akhirnya dia jadi unstable ya, jadi nggak stabil tulang belakangnya, sendinya goyang, bisa perlahan itu geser. Gitu ya. Dan mengenai korset, itu bukan untuk mengkoreksi sebetulnya, tapi korset ini membantu kerjanya otot dan sendi di pinggang kita, di punggung kita. Itu fungsinya si korset ini. Sehingga energi expenditure ya, energi yang digunakan untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu, dibantulah sebagian oleh si korset ini. Itu satu. Yang kedua, fungsi korset ini untuk menjaga postur. Jadi posturnya lebih baik. Kalau posturnya lebih baik, badan kita lebih balance jadinya. Kalau balance, otomatis lebih fisiologis begitu ya, lebih normal. Kerjanya juga enak. Ya, jadi nggak terlalu sakit. Gitu. Tapi kalau udah geser, ya operasi kalau misalnya mau dibenerin. Cuma kalau misalnya nggak ada keluhan sih, mungkin tidak perlu sampai operasi ya. Tapi paling tidak ini yang harus dipahami bahwa geser itu bukan terus pakai korset dari luar terus jadi lurus lagi, bukan. Tapi memang dibantu jadinya fungsinya. Oh, Gitu. oke, dibantu ya. Jadi bukan untuk mengkoreksi ini ya, tapi membantu. Wow. Aduh, mengerikan ya selama mendengarkan pembahasan dari Dokter Heka. Jadi semakin semangat nih saya untuk menegakkan postur tubuh. Sama ya, Mbak. Nah, aku mau tanya nih ke Mbak Rosa, apakah dalam Halodoc ada fitur tips work-life balance untuk mengingatkan pekerja agar menjadi lebih sehat nih, Mbak? Oke, sebenarnya di aplikasi Halodoc sendiri kami ada rutin artikel. Jadi rekan-rekan tuh bisa lihat topik apapun gitu ya, mengenai misalnya gaya hidup kayak tadi, mengenai cedera atau tren-tren penyakit yang lagi rame belakangan ini gitu. Jadi sebenarnya banyak fitur-fitur di Halodoc yang bisa dipakai. Dan termasuk kayak tadi nih, kan kebanyakan tadi Dokter Heka sempat info ya, kebanyakan penyakitnya ini datang ke rumah sakit di saat sudah terlalu parah gitu ya. Nah, jangan lupa rekan-rekan kalau sekarang walaupun ada dokter Google, itu dokter Google. Jadi seperti Dokter Heka tadi bilang, datang kepada orang yang tepat. Berkonsultasilah kepada dokter rekan-rekan, sekarang sudah dapat benefit yang baik. Jangan lupa pakai dokternya, pilih aja dokter mana aja, spesialis juga ada. Karena apa nanti pada rekan-rekan bisa dibantu misalnya di info, oh harus ke dokter spesialis A atau spesialis B. Jadi kita tidak mendiagnosis diri sendiri gitu. Tuh,
Dengerin nih High Movers. Jadi jangan langsung tiba-tiba ke rumah sakit, jangan tiba-tiba langsung ke dokter gitu ya. Sebelumnya bisa lewat Halodoc dulu nih. Kan bisa tiba-tiba nanti High Movers, aduh sakit dok, sakit hati ternyata. Udah nyampe ke dokter Heka ternyata sakitnya sakit hati ya dok ya. Oke baik, sangat membuat kita lebih aware ya tentunya setelah mendengarkan penjelasan dari dokter Heka. Untuk sesi selanjutnya kita akan masuk nih di sesi Q&A bersama segenap BNI High Movers. Kita lihat-lihat dulu nih, cari-cari mana apakah ada pertanyaan. Wow. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Agus Prayitno. Dok, apakah benar kurang minum air putih bisa menyebabkan sakit pinggang? Terima kasih, silakan dokter. Betul. Ya, cuman beda kasus nih. Kalau hubungannya sama air berarti ada problem di organ daleman ya. Nah, jadi di pinggang itu ada yang namanya ginjal di kanan dan kiri. Nah, kalau kita kurang air, ada istilahnya dehidrasi begitu ya. Darah yang beredar di dalam badan itu berkurang karena cairannya berkurang. Yang dikorbanin pertama adalah daerah splangnik istilahnya. Jadi daerah perut ya, daerah perut, si ginjal ini kan di perut ya. Jadi akhirnya ginjal ini kekurangan darah, makanya ngasih responnya adalah sakit dia. Nah, sakitnya di mana? Di pinggang. Gitu. Cuman beda sama yang tadi dijelaskan ya, bahwa kalau yang sakit pinggang yang ditanyakan ini adalah sakit pinggang yang berhubungan dengan kelainan di ginjal. Oke. Gitu ya. Bisa juga sih jelasin, cuman akan lebih baik kalau nanti ketemu sama dokter yang memang mendalami urusan ginjal ini. Tapi memang bisa, betul. Bisa. Kurang minum air, akhirnya sakit pinggangnya, karena tadi prosesnya seperti itu. Oke, dari apa yang dikonsumsi juga sebenarnya bisa merambat kemana-mana ya dok, yang namanya sakit mah ya dok ya. Oke, ini selanjutnya ada dari Aska Pramudita. Halo dok, izin bertanya, ketika pertama kali muncul gejala gangguan muskuloskeletal, penanganan pertama apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oke, kalau berhubungan dengan cedera, ya teriak ya pertama kali. Iya, jatuh gitu, ya harus minta tolong. Karena kadang kalau misalnya kita jatuh, kemudian bergerak itu memicu rasa nyeri, itu membahayakan sebetulnya ya. Maksudnya itu bisa menambah cedera yang sudah terjadi gitu. Jadi lebih baik kita minta tolong. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan, karena ini pertanyaannya luas banget nih. Mungkin ini kalau hubungannya sama cedera, tadi ya kita harus minta tolong, kemudian kita harus ke tempat yang bisa mendiagnosis cedera itu dengan baik. Kemana? Ke IGD. Ya, IGD, instalasi gawat darurat ya. Mungkin yang sudah hidup lama di Jakarta tahu lah ya. Walaupun ternyata setelah hidup lama di Jakarta pun seringnya nyari ke tukang urut gitu. Iya, betul. Ya, bukan berarti gimana ya, cuman paling tidak diagnosis itu harus tegak dulu. Karena tata laksana akan lebih baik kalau kita tahu diagnosisnya. Sama kayak kita mau kenal orang lah. Oh, saya mau kenal Disa, oh mukanya begini Disa itu. Suaranya lah paling nggak kenal, oh itu suaranya Disa gitu. Gimana saya bisa tahu ini Disa kalau saya tutup kuping dan tutup mata, kan nggak mungkin. Iya, betul. Ya. Sama dengan penyakit juga begitu. Kita harus tahu mukanya, kita harus tahu suaranya paling nggak. Gimana caranya? Ya mendekat ke dokter, di anamnesis, diperiksa fisiknya, sama kalau perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Jadi diagnosisnya ketahuan. Begitu dia cedera, oh ini patah nih. Patahnya kayak gimana? Retak, digips aja. Orang kan mikirnya, wah kalau ke dokter operasi nih. Enggak ya. Pilihan tata laksana konservatif itu selalu ada. Konservatif itu maksudnya kita tidak melakukan intervensi apa-apa. Ya paling kita lakukan dengan pemasangan sesuatu untuk mencegah pergerakan itu lebih berat sehingga memperparah cederanya. Ya, jadi paling tidak diagnosis dulu. Ya jangan takut ke IGD itu, karena kalau IGD itu tuh semuanya ada di sana. Dokter ada, perawat ada, pemeriksaan penunjang juga ada, dan sekarang ditanggung kan ya sama pemerintah. Iya. Ya nggak? Kita punya banyak asuransi yang wajib itu kita kan semuanya punya. Dan itu semua ditanggung juga. Jadi jangan takut ke dokter. Kalau ditanya penanganan pertama apa yang harus kita lakukan? Ya ke IGD.
Teriak dulu baru ke Teriak IGD ya dulu. dok ya. Teriaknya Teriak tolong dulu, antarkan ke tolong. IGD. Jangan tolong antarkan ke tukang urut Iya. gitu ya. Harus spesifik minta tolongnya. Iya, Iya. spesifik ya. Karena kan mungkin rata-rata orang-orang ini takut ya ketemu Iya. dokter ya. Satu lagi ya, keseleo itu juga. Oh iya, sering banget nih pasti. Ya keseleo itu tuh juga berhubungan. Jadi dokter ortopedi dan traumatologi itu nggak ngurusin patah doang, tapi ngurusin alat gerak sebetulnya. Keseleo itu juga termasuk di dalamnya. Keseleo itu kan ligamennya sobek. Atlet tuh banyak ligamennya sobek. Dioperasi jadi atlet lagi dia. Ya kan? Canggih kan? Ya jadi kalau memang keseleo, nggak usah patah deh, keseleo aja. Datang ke dokter. Karena tata laksananya itu beda. Ya kita sekarang punya namanya nano injection istilahnya. Jadi kalau ankle cedera ya, lagi main futsal gitu, ankle cedera, disuntik itu lengket lagi tuh ligamennya. Segitu canggihnya kita sekarang ya kan, generasi 5.0 ya nggak? Generasinya makin maju ya dok Iya. ya. Ya maksud kita juga harus tahu bahwa teknologi-teknologi itu berkembang. Teknologi dunia kesehatan juga berkembang. Yang tahu siapa? Ya ke dokter. Gitu ya. Jangan takut ketemu dokter Heka. Oke, selanjutnya nih dok, dari Andi Ahmad. Siang dok, izin bertanya, apakah benar jika tulang ekor terbentur bisa menyebabkan kebutaan? Jika iya, dalam kondisi seperti apa yang sangat memungkinkan itu terjadi? Ya, ini jawabannya E. Jadi benar-benar tidak berhubungan. Oke. Ya. Kebentur tulang ekor, dia bisa kalau pertanyaannya gini, enggak jadinya. Apakah benar jika tulang ekor terbentur bisa menyebabkan kebutaan? Enggak, tidak secara langsung ya. Jadi kalau memang ada kebutaan setelah jatuh, berarti ada cedera lain. Karena kalau berhubungan sama kebutaan kan ada sarafnya sendiri ya. Di sini nih sarafnya nih, di belakang ya dok ya. Dan kalau misalnya benturan itu merambat, ya maksudnya dia gayanya jalan ke atas dan akhirnya berhenti di sini, cedera. Tapi biasanya bukan hanya buta tuh, tapi juga cedera di sentralnya. Oke. Ada perdarahan di otaknya. Pusat biasanya. ya dok ya? Ya, jadi karena gayanya disalurkan ke atas. Tapi jarang sekali yang kayak gitu. Jarang ya dok ya? Jarang sekali. Jadi yang gara-gara primer jatuh duduk, terus jadi problem di atas, ada tapi jarang sekali. Cuma kalau misalnya yang berhubungan sama tulang ekor ini, tulang ekornya yang patah. Karena tadi seperti saya bilang, tulang ekor itu dia bentuknya tuh kayak runcing ya dok runcing ya? dia. Runcing. Dan kecil ujungnya. Jadi begitu ada benturan di sini, dia akan kluk gitu. Dan ini mengganggu ya, istilahnya tuh koksidinia. Jadi sakitnya di daerah tulang ekor terus-terusan karena si cederanya itu. Dan ada beberapa metode yang jika dilakukan di acute phase ya, jadi begitu cedera langsung ke dokter, ketemu dan dilakukan intervensi, dia penyembuhannya akan lebih baik. Dan kejadian koksidinia ini, jadi sakit di tulang ekor yang terus-menerus, itu rendah kejadiannya. Gitu ya. Atau tapi ya sakit tulang ekor juga bisa karena saraf kejepit juga. Jadi dia revert istilahnya. Jadi kejepitnya di atas, dikirim ke situ juga ada. Mungkin dia dari nonton sinetron dok. Soalnya di sinetron ada ya, tulang ekor terbentur langsung buta. Ya, itu yang jarang tadi. Yang jarang tadi ya. Aduh, oke. Selanjutnya ada dari Mona. Apakah dalam aplikasi Halodoc ada fitur reminding untuk kesehatan? Ini untuk Mbak Rosa nih, silakan. Jadi di aplikasi Halodoc tuh sebenarnya rekan-rekan tuh bisa dapat banyak sekali manfaat. Contohnya ada tuh buat ngitung BMI. Terus ada juga misalnya buat tes psikolog pribadi gitu ya. Misalnya saya lagi di tahap depresi tahap apa gitu untuk tes-tes awal. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan. Harapannya kita itu sehat jiwa dan raga. Nah, tadi pengingat mengenai kesehatan. Jadi misalnya rekan-rekan dapat obat nih, beli dari rekomendasi dokter Halodoc, itu tuh ada bahkan pengingat minum obat. Nah, itu banyak yang nggak pakai. Jadi nggak usah khawatir, nggak punya pacar, nggak ada yang ngingetin, hey jangan lupa minum obat. Ada yang ngingetin kok di sini, jangan lupa obat yang ini diminum. Jadi banyak fitur yang bisa dimanfaatkan, silahkan dipakai dengan baik. Oh, ada promo nggak nih Mbak Rosa? Kalau di Halodoc suka ada promo? Di Halodoc banyak promonya Mbak, tapi kan khusus rekan-rekan BNI sendiri udah dapat manfaatnya. Jadi kalau misalnya sakit langsung dipakai aja. Atau misalnya sudah mulai agak-agak menggalau nih ya,
saya kayaknya antara sakit kepalanya atau sakit matanya gitu ya. Kok agak-agak buram tapi migrain juga, ya coba ngobrol dulu sama dokter umum, tanya, setelah ini saya ke dokter spesialis apa gitu. Atau mungkin yang biasanya lagi sibuk banget kerja gitu ya, terlalu asik bekerjanya dan nggak sempet ke rumah sakit sama sekali, GERD-nya yang suka ditahan, sambil kerja 10 menit aja ngobrol dulu sama dokter. Sambil istirahat, izin ke toilet bisa ngambil obatnya. Jadi kalau sakit jangan ditahan, kita harus mendengarkan badan kita, jangan di-ignore karena tubuh kita juga menceritakan apa sih yang terjadi, error-error di tubuh kita gitu. Wow, dalam banget ya tuh. Badan juga harus bisa didengerin sama diri sendiri ya. Betul. Wow, oke. Selanjutnya ada dari Leli Laili. Olahraga apa yang tepat untuk mencegah muskuloskeletal injury? Oke, silahkan dok. Jadi kita menghubungkan sama topik aja ya, karena ini kan luas nih. Jadi kalau hubungannya sama tulang belakang ya, kita harus olahraga-olahraga yang menguatkan core muscles istilahnya. Jadi otot-otot yang ada di tengah. Ya kalau pernah dengar plank, ya plank itu ada yang ringan, ada yang moderate, ada yang berat ya. Nah itu bagus sekali untuk dilakukan untuk memperkuat core muscles. Selain itu juga olahraga-olahraga yang berhubungan dengan endurance. Naik sepeda, berenang, lari, ya, jalan. Itu penting. Jadi paling enggak 150 menit sampai 300 menit tuh per minggu. Ya, minimal 150 menit per minggu, maksimal 300 menit per minggu. Karena kalau lewat dari 300 menit, prone to injuries. Ya, cederanya gampang. Kalau kurang dari 150 menit, hampir nggak ada gunanya. Ya, jadi antaranya segitu, 150 menit sampai 300. Kita ambil 150 menit aja. Itu 1 minggu, 7 hari, berarti sekitar 20-25 menit sehari. Ya, jalan aja 20-25 menit sehari, itu sudah meningkatkan endurance kita, menguatkan jantung, dan otomatis kalau jantungnya kuat, oksigenasi tubuh jadi makin baik, kekuatan makin bagus, akhirnya cedera juga jadi susah. Jadi kita butuh sesuatu yang sangat berat sampai akhirnya kita cedera gitu. Ya, kemudian yoga. Kan gampang tuh ya. Yoga bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di kantor, bareng-bareng itu lebih enak sama teman-teman, sama keluarga. Padahal biasanya malu ya yang mau melakukan yoga, apalagi laki-laki, padahal bagus ya dok ya, untuk peregangan gitu kan. 5 menit aja untuk olahraga susah gitu ya kalau orang-orang sekarang. 10 menit Aduh, 10 menit. Kan tadi 1,5 jam kerja, 10 menit. Iya betul, susah banget nih, istirahat terbahan, peregangan gitu. Oke, selanjutnya ada dari Orca XX Pramudita. Ketika kita terkena gangguan muskuloskeletal, apakah terapi pijat tradisional ampuh untuk menyembuhkan? Silakan dok. Ya ini karena saya bukan praktisi pijat tradisional ya, saya praktisi pijat modern jadinya. Iya. Prinsipnya adalah kita harus tahu dulu diagnosisnya. Ya, kalau misalnya problemnya hanya di otot, ya misalnya ototnya spasm karena terlalu banyak kerja ya, overuse misalnya. Atau misalnya lagi olahraga overtrain. Nah, itu dimasas ya, dipijat, rilis dia si spasmnya. Tapi kalau ternyata spasm yang ada di otot ini berhubungan dengan keadaan yang lain ya, seperti saraf kejepit tadi, karena begitu sarafnya kejepit, badan kita tuh menjaga agar tempat yang jadi masalah itu nggak banyak bergerak. Caranya gimana? Ototnya kenceng, ya kaku. Dan ini kalau misalnya diurut, bahaya nih. Ya, karena rasa nyamannya itu semu. Begitu diurut, enak. 2 hari, 3 hari kerja, kaku lagi. Terus sampai akhirnya memberat keadaannya. Jadi yang paling penting adalah diagnosis dulu. Diagnosis dulu. Oke, selanjutnya nih ada dari Dwi Budi Santoso. Siang dok, bulan Juli saya operasi pencabutan pen klavikula kiri. Bulan lalu dokter belum sarankan untuk menaruh beban pada pundak kiri atau pakai ransel. Kira-kira perlu berapa lama agar pundak sebelah kiri bisa digunakan, dan latihan seperti apa yang bisa memperkuat tulang klavikula pasca operasi pencabutan pen?
Ya sebenarnya kan kalau nyabut pen ini nih operasi sehat ya. Jadi operasi pada tulang yang sudah baik karena ada platnya, ya platnya sudah nggak ada gunanya di situ, makanya terus akhirnya dicabut. Yang dikhawatirkan kan bekas sekrupnya itu, dia bolong-bolong sebenarnya ya. Makanya menurunkan kekuatan si tulang itu sendiri. Tapi pada dasarnya tulang itu sehat dan tidak patah. Jadi menerima beban harian boleh. Cuma kalau untuk beban yang tambahan ya kayak ransel tuh misalnya, itu tunggu 2 minggu aja. Setelah dicabut. Karena dalam 2 minggu itu lubang skrup kalau di klavikula ini 3,5 mili lah. Si lubang skrupnya itu udah ketutup sama kalus namanya. Ya, jadi itu boleh bawa beban. Silahkan saja. Olahraga apa yang bagus untuk setelah pencabutan pen? Semua olahraga, mau jungkir balik, mau push up, mau yoga, mau lari boleh. Ya yang penting nggak jatuh lagi. Yang penting nggak jatuh lagi Kalau ya. jatuh lagi ya patah lagi nanti dia. Oh, oke. Berarti lubang-lubang dari bekas skrupnya itu tidak perlu ditambal ya dok ya? Memang dia akan sembuh sendiri. Oh, oke. Itu sudah respon badan kita lah. Oke, baik. Oke, selanjutnya ada dari Samiaji Setia Negara. Izin bertanya dok, di penyakit degeneratif terdapat penebalan sendi dan bantalan. Penebalan itu karena apa ya dok? Lalu bagaimana mencegah agar bantalan tersebut tidak terjadi? Silakan. Oke. Jadi kalau misalnya kalau bantalan ini sebenarnya itu struktur normal kita ya. Memang kita punya bantalan itu namanya diskus. Nah, pada proses degenerasi, jadi prinsipnya kalau berhubungan dengan proses degenerasi ini ada perubahan fungsi, perubahan kualitas di bantalan kita dan di tulang rawan yang melapisi sendi. Gitu gampangnya ya. Jadi kalau sendi itu tuh kayak mangkok sama ada bonggolnya. Jadi kita bisa bergerak. Nah, biar si mangkok sama si bonggol ini punya friksi yang rendah, jadi energi yang dipakai itu lebih rendah ya, jadi nggak gampang capek dan lebih licin gitu, makanya ada lapisan di dalam sendi itu namanya tulang rawan. Kalau kita makan ayam tuh di ujung-ujung tulangnya ada yang empuk ya, bisa dilepas dan kriuk-kriuk, itu tulang rawan kita. Fungsinya apa? Tadi, dia melindungi tulangnya sekaligus jadi permukaan saat kita bergerak, permukaan sendi. Proses degenerasi ini berhubungan dengan si tulang rawan itu. Jadi yang tadinya tulang rawannya smooth ya, halus, dia ada membuat pergerakan itu lebih halus, dia bolong-bolong ya, mulai rusak sedikit. Jadi kayak aspal yang batunya mulai lepas-lepas ya, jadi kurang rata begitu. Nah, ini yang akhirnya membuat proses degenerasi itu muncul. Ya, respon badan kita kan, gimana caranya biar si tulang rawan ini bisa tumbuh lagi gitu ya. Cuma ternyata tulang rawan itu susah banget tumbuhnya. Karena dia nggak punya pembuluh darah, dia juga nggak punya sel-sel potensial yang nyangkut di situ tuh nggak ada. Makanya terus akhirnya yang growth hormone yang dihasilkan saat respon penyembuhan itu membuat struktur sekitarnya menebal. Tulangnya menebal, selaputnya menebal, ligamennya menebal, yang akhirnya mengganggu dan bukan mencegah ya, tapi mengganggu gerakan, mengganggu fungsi, jadinya sakit dia. Gimana cara mencegahnya? Nggak bisa. Itu memang sudah kodrat kita akan jadi seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita beradaptasi dengan keadaannya. Ya, dan adaptasi ini harus dimodalin dari muda. Makanya tadi 150 sampai 300 menit bergerak dalam seminggu itu tuh harus dilakukan. Buat apa? Ya tadi memodali badan kita. Paling nggak 8.000 sampai 10.000 langkah per hari. Ya, ini orang Indonesia kan malas jalan ya. Malas jalan. Orang mau ke toko situ aja naik motor. Suruh jalan susah. Ya, jadi dicegah nggak bisa, tapi kita bisa mengadaptasi itu. Makanya harus dari muda ya dok ya. Yes. Karena kalau misalnya udah kerasanya, nanti menyesalnya juga Susah. nanti. Iya, susah susah. gitu. Oke, selanjutnya dari Milka Palangan. Sore dokter, supaya postur tubuh tidak bungkuk karena posisi duduk yang salah, apakah bisa menggunakan alat bantu untuk koreksi postur tubuh yang bungkuk? Ya sebenarnya daripada kan nggak enak ya pakai alat bantu gitu Iya, ya, betul ganggu dia. Apa ada yang ganjel lah, terus kalau misalnya mau pakai baju jadi kurang baik begitulah karena ada alatnya ya. Jadi lebih bagus kita memperkuat otot-otot kita.
Jadi yang biasanya round back tuh, yang begini bungkuk ya, lehernya maju, terus round back. Ini nih karena otot-otot daerah bahu dan punggung atas itu nggak bagus tuh. Ya, kita harus nge-gym lah, ya untuk memperkuat otot-otot di upper body kita tuh. Jadi secara otomatis dia akan bangun ya. lagi. Dengan si otot ini bangun, posturnya juga akan membaik. Itu otomatis tuh. Oke, dengan nge-gym ya. Itu biasanya berapa lama, Dok? Atau dari nge-gym itu harus rutin atau gimana? Harus rutin. Jadi Setiap hari? tadi itu yang saya bilang targetnya segitu, 150 menit sampai 300 menit. Kalau nggak tercapai itu ya susah, nggak ada manfaatnya ya. Dan kemudian masalah asupan juga. Jadi kalau misalnya kita memulai untuk training seperti itu, asupan gizinya juga harus seimbang. Harus seimbang. Ya, dan jadi kita kalau latihan tuh ada otot itu ada yang rusak karena latihannya kita. Nah, tapi dengan protein yang baik ya, jadi kadar protein di makanan kita juga dinaikin, mungkin tambahan susu, tambahan suplemen untuk bisa mempercepat penyembuhan si otot itu. Jadinya tidak terlalu sakit lah pasca latihan. Oke, jadi jangan nge-gym tapi makannya mie dan bakwan ya, Dok ya. Dibawa ke sini aja mie dan bakwan. Bawa ke sini aja ke studio. Oke, selanjutnya ada Syafrudin. Apakah kalau lutut rasa nyeri yang tidak berhenti termasuk muskuloskeletal? Jika iya, bagaimana cara mengobati dan mengatasinya, Dok? Silakan. Ya, ini tadi berhubungan dengan degenerasi ya. Jadi kalau tulang rawan di sekitar lutut itu sudah mengalami degenerasi, respon pertamanya begini. Ya, gimana caranya biar nggak sakit? Nah, sekitarnya juga harus kuat. Ya, jadi ada otot ini nih di depan paha ini nih, namanya otot quadriceps. Nah, itu kalau otot itu kuat, itu akan mengurangi lah keluhan-keluhan yang berhubungan dengan degenerasi lutut. Ya, jadi gimana cara mengatasinya? Exercise. Perkuat quadricepsnya, perkuat paha belakangnya, hamstring namanya. Itu akan mengurangi keluhan di sekitar lutut. Sakit lutut ya, Dok ya? Oke. Ini selanjutnya nih dari Dwi Andini Hidayat. Halo, Dok. Izin bertanya, olahraga apa yang baik atau aman untuk yang pernah melakukan operasi skoliosis? Oke. Sebenarnya sih semua olahraga aman sebenarnya ya. Cuman itu kembali ke kasusnya, karena skoliosis ini kan ada beberapa level ya, ada yang ringan, ada yang moderate, ada yang severe. Kemudian alasan operasinya apa karena sudutnya, apa karena ada gangguan di organ lain karena skoliosisnya, atau apa gitu. Kemudian kita harus lihat hasil operasinya gimana. Tapi overall sih berenang oke. Ya, jadi kalau ditanya apa olahraga yang aman untuk pasien-pasien habis operasi skoliosis, berenang nomor 1. Berenang. Ya, yang kedua nari. Iya kan, joget K-pop tuh banyak ya. Jadi boleh loh. Boleh. TikTokan. Nah, kalau TikTokan kan sebentar. Oh iya. Lebih lama berarti ya, Dok. TikToknya berarti beberapa seri. Beberapa seri ya. Karena berkeringat juga nih main TikTok biasanya. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada literatur gitu yang bilang, oh yang ini nggak boleh untuk orang-orang pasca skoliosis, itu sebenarnya belum ada. Jadi lebih ke dirinya sendiri aja. Tapi kalau mau aman sih memang cari yang low impact, yang low intensity. Ya, tapi berhubungan dengan endurance. Ya, seperti berenang, lari, jalan. Ya. Berenang ya, asal jangan gaya batu ya. Nanti tenggelam. Oke, wow luar biasa. Wah nggak terasa nih waktu kita sudah hampir habis, padahal masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari High Movers dan nasabah setia BNI terkait pembahasan hari ini. Sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, Dr. Heka dan juga Barosa boleh mungkin memberikan closing statement-nya nih untuk segenap BNI High Movers di luar sana yang sedang menonton live kita pada hari ini. Silakan. Mau dari Barosa dulu? Boleh. Rekan-rekan, seperti yang tadi dibilang sama Dr. Heka ya, lebih mendengarkan tubuh gitu ya. Rekan-rekan, sekarang kita hidup di dunia digital, kita tahu kita bisa cari banyak hal di handphone gitu ya, di Google dan lain-lain. Tapi banyak hal juga yang sebaiknya ditanyakan kepada orang yang tepat. Jadi sekarang tanya dokter bisa lebih mudah, ketemu Dr. Heka bisa di rumah sakit, tapi banyak
dokter-dokter yang lain yang bisa membantu rekan-rekan, silahkan dipakai. Telemedicine apapun boleh pakai Halodoc gitu ya. Kita punya 20.000 dokter yang bisa membantu, dokter umum dan dokter spesialis lebih mendengarkan tubuh kita agar tidak mendiagnosis diri sendiri, agar kita nantinya tidak berpenyakit tambah parah gitu. Oke, selanjutnya silakan dokter. Baik, ya terima kasih atas kesempatan ya. Ini penting sekali karena memang kesehatan itu mahal harganya. Kalau kita sudah sakit, jangan ragu-ragu untuk mencari pertolongan. Ya, di Indonesia sekarang sudah begitu mudahnya akses kesehatan itu. Kalau dulu orang, wah tuh mahal tuh, wah itu dokternya nggak ada. Tapi sekarang semuanya bisa dibantu oleh pemerintah dan dokter-dokter di Indonesia juga sudah tersebar. Jangan ragu untuk minta pertolongan, karena diagnosis yang terpenting. Setelah diagnosis diketahui, tata laksana berikutnya akan lebih baik. Mari kita hidup sehat, bebas nyeri, dan bergerak lebih aktif. Wow, luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Heka dan juga Mbak Rosa sudah meluangkan waktunya untuk main-main ke studio nih. Untuk para office worker yang masih acuh terhadap rasa nyeri atau pegal khususnya pada tulang punggung ya, leher atau pinggang gitu kan. Semoga diskusi ini tidak hanya menjadi wawasan kesehatan tetapi juga bisa menjadi awareness nih agar kita bisa mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya juga high movers, kita harus move ya, bener-bener harus move. Jangan namanya aja high movers. Oke, untuk high movers jangan lupa mencatat kehadirannya pada sesi akhir nanti karena akan masuk secara otomatis ke dalam BNI Smarter. Nantikan terus suplemen pengetahuan Healthy Talk Series selanjutnya. Saya Disha bersama narasumber kita hari ini, Dr. Heka Priyamurti bersama juga Mbak Magdalena dari Halodoc, serta tentunya segenap kru BNI University TV yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa di episode-episode suplemen pengetahuan selanjutnya. Bye-bye. Penyebab dari sakit tulang belakang ini ada beberapa hal yang memang sering terjadi. Satu, karena cedera. Jadi jika postur kita salah saat bekerja, seperti sekarang misalnya ya, kita bekerja lebih banyak duduk, lebih banyak menunduk, itu juga bisa menyebabkan nyeri di tulang belakang. Kemudian cedera yang berhubungan dengan olahraga yang memang strenuous istilahnya ya, yang high energy, high impact, itu untuk orang-orang yang latihannya kurang bisa menyebabkan cedera dan menyebabkan nyeri tulang belakang. Kemudian cedera yang berhubungan dengan pekerjaan berat. Jadi postur saat kita mengangkat berat, menarik atau mendorong, itu juga harus diperhatikan karena mekanisme tulang belakang ini jika dilakukan atau diberikan beban yang berat bisa cedera akhirnya dan nyeri tulang belakang. Pada dasarnya nyeri adalah gejala. Jadi kita harus mencari dengan jelas apa penyebab dari nyeri itu. Setelah kita mengetahui penyebab dari nyeri itu, maka tata laksananya akan lebih baik dan hasilnya juga akan lebih baik. Hai BNI High Movers. Untuk melakukan absensi webinar, silakan masuk ke halaman login BNI Smarter dengan mengakses alamat URL bnikorpu.co.id atau dengan scan barcode berikut. Kemudian, login pada BNI Smarter dengan klik pada menu bar di atas. Lalu, masukkan username dan password akun Anda. Jika menggunakan ponsel, bisa klik garis 3 di atas dan klik pada menu absensi webinar. Bagi pengguna laptop atau PC bisa klik absensi webinar pada menu bar di atas. Kemudian, klik kelas pelatihan sesuai dengan webinar pada hari ini. Jangan lupa masukkan NPP Anda. Pastikan sudah klik disclaimer sebelum klik submit. Dan selesai. Mudah kan? Sekian dan terima kasih High Movers.